Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwa fillah rahimakumullah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan semuanya, pagi hari ini insyaallah kita mengambil hikmah dan mencoba menelaah salah satu percik kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena momentum Idul Adha, dan kita coba berpikir, kita korelasikan dengan status kita sebagai seorang pendidik, karena bagaimanapun Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai da'i, sebagai nabi, sekaligus juga beliau bisa kita lihat sebagai pendidik. Dan yang menarik, hubungan kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, tidak saja kita harus mengimani Nabiullah Ibrahim sebagai salah satu dari 25 Nabi dan Rasul, tetapi juga secara khusus semestinya kita juga memiliki hubungan emosional dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Satu, karena beliau adalah bapak kita, karena kita ini punya dua bapak sebenarnya, satu bapak jasmaniah yaitu Adam alaihissalam, dan bapak ruhaniyah yaitu Ibrahim alaihissalam. Karena itu Quran juga menggunakan kata bapak untuk Nabiullah Ibrahim, millata abikum. Yang menarik untuk agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita diminta oleh Al-Quranul Karim untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Tetapi Quran tidak menggunakan kata din, tapi menggunakan kata millah. Yang menarik, kata millah itu berasal dari kata ma la yamilu, artinya condong, incline to something. Inklinasi itu mensyaratkan keterlibatan emosional kita. Kalau kita beragama namanya din, tapi kalau agama itu masuk ke dalam emosi kita, sehingga misalnya kalau ada orang yang menyakiti agama kita, kemudian ada emosi yang timbul dalam hati, namanya millah. Karena itu ikatannya jauh lebih kuat dari sekedar din. Untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seakan-akan secara implisit Allah menyuruh kita juga membangun hubungan emosional dengan seluruh kisah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita sederhanakan, agama Islam itu sesungguhnya adalah tidak kecuali sebenarnya adalah berasal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan semuanya, mulai dari tauhidnya, mulai dari hajinya, mulai dari puasanya, dan hatta Nabiullah Muhammad SAW adalah manifestasi dari doanya Ibrahim alaihissalam. Ya, ana da'watu abi Ibrahim, kata Rasulullah SAW. Aku adalah perwujudan dari doanya bapakku Ibrahim alaihissalam. Karena itu penting menelaah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita mencoba nanti merenungi, tentu saja dengan keterbatasan kita masing-masing, untuk berdiskusi dan sharing tentang apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmah dari satu kisah saja dari Nabiullah Ibrahim. Kali ini kita tidak berbicara tentang penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi kita melihat kisahnya Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar yang ada di surat Maryam. Kita hanya fokus ke sana, dan nanti kita melihat apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang pendidik, dan apa semestinya yang juga harus dimiliki dan dijadikan menjadi tujuan yang harus ditanamkan, karakter apa yang mestinya juga kita harus tanamkan kepada anak didik kita, sehingga harapannya kajian ini melahirkan building Ibrahim karakteristik lah. Jadi kita berusaha untuk melihat kira-kira karakteristik apa yang harus kita tazkif, kita inculture pada diri seorang murid, sehingga mewarisi akhlak atau karakternya Nabiullah Ibrahim. Kita ini kagum terhadap Nabiullah Ibrahim sekagum-kagumnya. Bagaimana tidak? Dari rangkaian para nabi, tidak ada nabi yang mulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim makomnya ada di langit ketujuh. Ya, dia bersandar di Baitul Ma'mur. Ya, punggungnya kalau kita baca hadis. Ya, Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh untuk menunjukin the highest position Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, menarik sekali figur yang darinya kita belajar tauhid,
figur yang dari beliau kita mengenal bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala macamnya, cintanya. Karena itu hatta Al-Qur'anul Karim memberikan gelaran yang sekian banyak dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut ummah, Nabi Ibrahim disebut hanif, Nabi Ibrahim disebut sebagai orang yang tidak pernah melakukan syirik sekalipun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disebut dengan orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disebut dengan orang yang mendapatkan hasanah di dunia. Nabi Ibrahim disebut sebagai orang yang termasuk orang yang saleh di yaumul qiyamah. Semua gelaran top semuanya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena itu ini tentu menjadi figur yang penting kita gali seluruh aspek kehidupannya. Oke. Apalagi kalau kita bicara tentang religious community, karena hatta Nasrani, Yahudi dan Islam sebenarnya sekarang lagi ngetren istilah Abrahamic religions karena semuanya berpusat pada Nabiullah Ibrahim. Cara paling mudah untuk mengajak teman-teman Nasrani dan Yahudi sesungguhnya adalah dengan menengok kembali kepada figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu pengantar. Oke. Kita lihat sekarang, kita mulai dari ayat yang ke 39 lah. 39 nanti insya Allah kita berakhir di ayat yang ke 50, ayat surat Maryam. Surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrah idh qudhiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, kata Al-Qur'anul Karim. Wa anzirhum, peringatilah mereka, warn them. Saya secara cepat yang ayat ini karena kita tujuannya kepada Nabi Ibrahim, tapi kenapa saya ngawali dari ini? Karena seakan-akan setelah Allah bicara tentang kisahnya Nabi Zakaria, kisahnya Yahya, kisahnya Maryam, kisahnya Isa alaihissalam, baru masuk ke kisahnya Ibrahim, tapi diawali dengan kesadaran, bangunan kesadaran akan yaumul akhir. Oke, saya ingin kita melihat dulu bagaimana Allah meletakkan konsep yaumul akhir dalam Al-Quranul Karim. Di juz 29 rangkaiannya setelah surat Al-Mulk, kemudian diikuti dengan surat Al-Qalam, kemudian diikuti dengan surat Al-Haqqah. Kalau di surat Al-Mulk, konsentrasi utamanya atau aksentuasinya sebenarnya pada konsep ma'rifatullah. Di surat Al-Qalam konsentrasinya adalah pada ma'rifatul Rasul. Di surat Al-Haqqah konsentrasinya ada pada ma'rifah yaumil qiyamah. Yang menarik, orang beriman itu sesungguhnya hanya karena tiga ini saja. Karena dia ma'rifah terhadap Allah, atau dia ma'rifah kepada Rasul, atau karena dia ma'rifah kepada yaumul akhir. Itu konsepnya dalam Al-Quranul Karim. Karena itu semua urusan iman biasanya dikaitan amana billah wal yaumil akhir, amana billah wal yaumil akhir. Karena dua ini saja sebenarnya. Rasul bisa diinkludkan di dalam keyakinan kepada Allah SWT. Tapi kalau kita mudahkan, ma'rifatullah wa Rasul sama ma'rifah yaumil qiyamah. Semua orang yang tidak punya tiga ini, dia tidak tahu ma'rifah Allah, tidak tahu ma'rifatul Rasul, tidak ma'rifah yaumil qiyamah, pasti dia akan berakhir dengan ateisme, penolakan terhadap Allah, dan tidak akan ada ketaatan kepada Allah SWT. Yang menarik, sampai detik hari ini sumber dari ateisme dan taatan orang kepada agama ini hanya karena tiga ini saja sampai detik hari ini. Yang satu sama dua menurut saya ini kelompoknya orang-orang soleh yang bisa taat kepada Allah, mentaati agama ini karena dia ma'rifat kepada Allah. Kalau orang sadar benar dan ma'rifat benar dengan Allah SWT, cukup bagi dia untuk mentaati, untuk taat dalam agama ini karena Allah SWT, karena kecintaannya kepada Allah SWT. Ini kelasnya orang-orang soleh. Atau orang taat karena dia terpengaruh sangat kuat dengan pribadi Rasul. Ya, sebagaimana Muhammad Iqbal menyatakan, kata Iqbal, sure you can deny God, kata Iqbal. Sangat masuk akal dan pasti kamu bisa menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Iqbal, bagaimana mungkin kamu bisa mendinai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang mengkaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, mulai bagaimana di tengah masyarakat yang sangat buruk bisa lahir pelita sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya dan segala macamnya. Kalau dia mempelajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jernih, mesti dia akan taslim dan masuk Islam. Terlalu banyak contohnya.
Ada orang 4 dekade meneliti Muhammad SAW. Saya nggak tahu hatinya, tapi kalau Anda membaca buku tulisannya, amat sangat kelihatan sekali kalau dia menjadi orang yang sangat baik pendapatnya terhadap Islam. Ini Mary Schimmel, orang Jerman yang sudah meninggal dunia. Dia mengagumi, dia tulis sendiri di bukunya, buku ini hasil dari buah kekaguman saya kepada Muhammad SAW yang saya mempelajarinya 4 dekade. Dan dia menulis buku And Muhammad is the Messenger of Allah SWT. Ya, buku yang menarik, Muhammadur Rasulullah. Ya, salah satu buku yang menarik, yang menjadi salah satu buku terbaik tentang deskripsi Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh Annie Mary Schimmel di Jerman sana. Semua orang yang mengagumi Muhammad SAW berakhir dengan iman dan ketaatan. Lah, kalau orang tidak tahu Allah, tidak tahu Rasulullah, maka satu-satunya jalan yang mengantarkan orang bisa taat kepada Allah, bisa menjadi pribadi yang baik adalah kalau dia sadar akan yaumul kiamah. Kita sepertinya merasa ini kesadaran yang sangat mudah, tapi kalau jenengan pikirkan dalam-dalam, abad sekarang ini, globalisasi, kapitalisme, dan modernisme, salah satu hal yang paling sangat hendak dibuang dari modernisme dan kapitalisme adalah kesadaran terhadap yaumul kiamah. Kalau kita tanya sama orang barat, Jepang, Cina, tanyalah tentang yaumul kiamah, kita akan mendapati jawaban yang lucu. Banyak sekali mereka itu yang tidak pernah bahkan berpikir sama sekali tentang yaumul kiamah. Dunia ini nanti akhirnya kayak apa, mau kemana saya setelah mati, gak pernah itu jadi pikiran. Kenapa? Karena zaman modern itu membuat orang terus-menerus sibuk dalam kedisinian dan kekinian. Dia terus dengan materi ini, besok kerja ini, proyek ini, dan segala macam. Tidak ada waktu dia untuk menengok ke langit, untuk mikir saya mau kemana hidup, dan bagaimana dunia ini akan hancur. Dan itu tidak menjadi kesadaran. Maksud saya, ini bukan berarti bahwa orang-orang di barat sana atau orang-orang yang ateis itu tidak ngerti kalau dunia ini akan hancur. Bukan itu masalahnya. Tapi dia tidak menjadi awareness, tidak menjadi consciousness dia. Dan menarik, nanti kalau ditelaah, memang begitulah adanya. Dan mereka tidak percaya itu. Tidak percaya itu. Nah, ayat ini yang akan kita bahas itu diawali dengan kesadaran tentang yaumul kiamah. Karena mestinya kesadaran tentang yaumul kiamah atau kesadaran tentang hari akhir harus menjadi visi misi semua bentuk pengajaran dan pembelajaran di dalam Islam menurut saya. Karena orang itu harus tahu destinasi saya sebenarnya mau kemana. Sekarang ini semua pendidikan arahnya tidak ada yang mengantarkan orang kepada destinasi paling akhir. Yang di sana nanti kesuksesan saya paling akhir, yang di sana sebenarnya cita-cita saya paling akhir, yang di sana sebenarnya mimpi saya paling akhir. Nggak ada. Semua pendidikan itu arahnya yang menarik ya, kalau saya sederhanakan, sebenarnya peta hidup itu kan kalau menurut Al-Quran kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Bahasanya adalah maut, hayat, maut, hayawan ya. Maut, mati, kemudian hayat, hidup, hidup yang temporer dan tidak sempurna, bahasa Al-Qurannya hayat, kemudian maut lagi, mati lagi kita, kemudian hidup secara sempurna dan tidak temporer selama-lamanya, namanya hayawan. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan, kata Al-Quranul Karim. Jadi stage kita, kehidupan kita itu sebenarnya ada 4 tahapan itu. Hayat, maut, hayawan. Hayawan. Kalau binatang, maut, hayawan, sudah selesai, maut habis dia. Kalau kita maut, hayat, maut, hayawan. Oke. Maka mestinya konsep pendidikan kita juga diarahkan ke titik yang paling ujung, ke hayawan. Kesuksesan seorang murid adalah kalau dia menyadari saya bukan hanya hidup di dunia, tapi saya di sana. Saya menjadi sukses di sana paling terakhirnya, ujungnya ke sana. Kalau dia ditanyain kenapa ngambil kedokteran, jawabannya bukan karena saya ingin dapat gaji yang baik nanti setelah lulus. Kenapa ngambil jurusan ini, bukan itu jawabannya. Jawabannya nanti di ujung sana dia. Itu yang mesti harus ada. Nah, ayat ini bermula dari kesadaran itu agar orang punya kesadaran tentang destinasi akhir. Yang itu harus ada di dalam setiap otak dan kesadarannya orang-orang Islam, anak didik kita. Itu maksud saya.
Kenapa? Karena banyak orang melupakan. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, wa anzir, karena itu dikasih peringatan lagi. Karena seringkali lupa. Ya. Yaumal hasrah, hari di mana nanti orang menjadi kecewa, takut. Ya. Dia kecewa terhadap apa yang telah dia lakukan dulu. Dan dia menyatakan, aduhai, kalau seandainya saya dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin, kata Al-Quranul Karim. Saat semua urusan sudah ditentukan oleh Allah, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga, nanti baru orang akan kecewa, orang akan menyesal, orang akan regretful. Kapan? Setelah urusan ditetapkan. Setelah tidak ada lagi, ini keputusan paling akhir. You destinasimu di neraka, destinasimu di surga, destinasimu menjadi sa'id, destinasimu menjadi syaqi, semua sudah ditentukan. Nanti di ujung lah Allah melihatkan misalnya wahum fi ghaflatin. Dulu dia ghaflah dengan itu. Dia lihat kalimatnya, ghaflah bukan tidak tahu. Ghaflah adalah heedlessness. Dia nggak peduli. Dia masa bodoh. Dia tidak menjadi perhatian utama. Dan itu yang menarik. Tidak banyak orang. Yang menarik ya untuk kita renungkan, berapa kali Al-Quran bicara tentang Yaumul Qiyamah. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Sesuatu yang banyak pasti menunjukkan kita seringkali melupakannya. Itu gampangnya kalau di dalam Al-Quranul Karim. Salat 5 waktu disebut banyak sekali dalam Al-Quran. Salat Jum'ah disebut sekali saja dalam salat Jum'ah. Banyakan mana orang meninggalkan salat 5 waktu atau salat Jum'ah? Salat 5 waktu. Karena lebih banyak disebut oleh Al-Quran. Takwa 115-an kali dalam Al-Quranul Karim. Berapa banyak orang yang melupakan untuk berbuat takwa misalnya, ya, dan seterusnya. Oke. Wahum la yu'minun, dan dulu dia tidak beriman, kata Al-Quranul Karim. Oke. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un. Saya skip saja. Saya hanya mau menunjukkan yang pertama, akhirat harus menjadi destinasi akhir. Kita mulai kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Mention and remember. Kita disuruh menceritakan ini. Yang pertama, wadhkur, kita disuruh mentioning this story. Yang kedua, kita disuruh mengingat-ingat. Karena sesuatu yang perlu diingat itu menunjukkan ada ibrah, ada hikmah, ada pelajaran penting di dalamnya. Karena sesuatu yang tidak penting ngapain kita ingat-ingat? Satu, dan sesuatu yang penting mestinya harus didiseminasikan ke yang lain. Karena itu Quran menyatakan wadhkur, mention. Nabi Muhammad yang pertama disuruh menceritakan kepada orang lain. Kita mestinya juga menceritakan ini kepada orang lain. Kenapa? Karena ada banyak hikmah di dalamnya. Kata Al-Quranul Karim, bagaimana? Tapi kisah yang di mana yang ada di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Yang pertama, kata Al-Quranul Karim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, ya, innahu kana, dulu dia ini, waktu kehidupannya di dunia, bagaimana sifatnya? Dua-dua ini harus, yang menurut saya ini, yang pertama saya sebut sebagai modal orang menjadi guru. Ya. Yang pertama siddiqan, yang kedua nabiyan. Kita kontekstualisasikan. Siddiq, ya, adalah orang yang selalu benar ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Guru yang terbaik adalah guru yang benar antara ucapan dan perbuatannya. Apa yang ada di hatinya dia tunjukkan dengan perbuatannya. Apa yang ada pada pikirannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Orang Inggris menyebut sebagai man in principle. Jadi orang yang sesuai dengan prinsipnya. Itu yang harus ada. Guru yang sukses mendidik murid-murid yang hebat dimanapun saja, ustadz-ustadzah yang keren adalah mereka yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai siddiqan. Semua kisahnya Nabi Ibrahim kalau kita perhatikan dari perspektif siddiqan, semuanya siddiq dia. Dia tidak bergeming. Dia bilang hasbi rabbi, cukup Allah bagiku, dia cukupkan Allah bagi dia. Meskipun bara api menyambar dia, ya, dimasukkan ke dalam rumah api, ubnu lahu bunyana, bangunkan untuk dia rumah api. Malakul mator menyediakan bantuan, malaikat Jibril menyediakan bantuan. Ibrahim tidak bergeming dan hanya menyatakan kepada kepada malaikat Jibril dengan pernyataan menarik, amma minka fala fa amma minallah fabala, kata dia, kalau bantuan datang darimu saya tidak membutuhkan,
Tapi kalau bantuan datang dari Allah SWT, itu yang dibutuhkan. Hasbiyallah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siddiq kalimatnya, ucapannya sama tindakannya sesuai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita mendapati itu, dan itu yang harus di-building bagi siapapun yang ingin berprofesi sebagai pendidik. Siddiq. Abu Bakar digelari as-Siddiq karena imannya sesuai dengan sikapnya. Saat Isra Mi'raj yang mengantarkan dia mendapatkan gelar as-Siddiq. Kenapa? Karena imannya sesuai dengan sikapnya. Ini yang harus kita perhatikan yang pertama, Siddiq. Ini modal paling awal. Karena itu nanti ucapannya menjadi efektif. Oke. Yang kedua, Nabiyya. Kalau kita sederhanakan dalam konteks sekarang adalah orang yang memberikan informasi dua sifatnya. Satu, penting. Yang kedua, relevan. Nabi dari kata naba artinya informasi yang sangat penting. Naba adalah informasi yang sangat penting, bukan informasi yang ecek-ecek. Ya, dia bukan khobar, dia bukan hadis, tapi dia adalah naba. Yaumul Qiyamah sebut Al-Quran sebagai naba. Ya, naba adalah huge information, serious information, important information, namanya naba. Karena itu Nabi adalah orang yang memberikan informasi yang sangat penting. Yang pertama, informasi yang penting belum tentu relevan. Ada informasi yang penting tapi tidak relevan buat pendidik. Kita cerita misalnya tentang revolusi Prancis, padahal tidak ada hubungannya orang ini dengan, misalnya penting tapi tidak relevan bagi orang itu. Guru yang baik setelah dia omongannya sesuai dengan sikapnya, maka dia harus mengajarkan murid informasi yang sangat penting dan relevan buat murid. Nah, itu kerjaannya orang yang bikin kurikulum dan segala macamnya. Di Indonesia itu banyak hal yang semuanya penting mungkin tapi tidak relevan. Ya. Kadang-kadang, kapan setelah kita dewasa menyadarinya? Ngapain dulu saya belajar ini itu ya, tidak ada gunanya. Penting tapi tidak relevan. Nah, Nabi itu adalah semua, kalau kita renungkan, ada yang tidak penting informasi dibawa oleh Nabi. Semua penting. Semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semua penting, nggak ada yang tidak penting. Yang pertama, ada yang tidak relevan buat kehidupan kita. Semua relevan untuk kehidupan kita. Nah, kalau kita punya guru yang ucapannya itu penting buat kita dan relevan buat kita, itu namanya karakternya Ibrahim. Ada guru yang muridnya kalau dengerin, alah ngomong-ngomong ngalor gitu pak, gak ada pentingnya. Nah, berarti dia bukan karakter Ibrahim. Itu maksud saya. Kita ini harus mulai bergerak kalau kita mau menjadi guru yang baik. Kalau kita kontekskan ke kita adalah punya dua karakter itu, Siddiq sama Nabiyan. Ya, bukan berarti nanti menjadi nabi. Maksud saya karena kita ngambil hikmahnya, Cari informasi yang benar-benar penting dan relevan buat murid kita. Ya. Dan pastikan informasi itu informasi yang penting dan relevan buat murid. Yang pertama, yang kedua, pastikan kita menjadi man in principle. Dan nanti kita ditegaskan satu contoh prinsip yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Prinsip tentang kasih sayang, prinsip tentang welas asih, prinsip tentang mercy. Ya, di dalam mengajar. Ya, nanti siapa yang menjadi muridnya di sini? Ayahnya sendiri. Ya, atau pamannya sendiri. Ada dua pendapat. Syekh Mutawalli Sya'rawi lebih memilih uncle-nya, bukan bapaknya, Azar. Ya, saya ikut Syekh Mutawalli Sya'rawi aja dah. Saya juga lebih condong ke Azar sebagai pamannya Rasulullah, pamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita lihat dulu. Jadi dua itu modalnya. Kita lanjutkan. Idh qala li abihi ya abati. Yang pertama sekarang. Ini contoh menurut saya kalau kita punya murid yang super bandel. Tidak semua murid keren. Ya. Ada murid yang meskipun gurunya sudah top, satu, gurunya merefleksikan dua karakter tadi, Siddiqan sama Nabiyan. Sekarang muridnya masalah. Ya. Muridnya gila muridnya. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu yang menurut saya man in karakter.
Yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Idz qala li abihi", ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya abati." Saya tanya dulu, ini kisahnya disingkat. Kisahnya adalah bapaknya tenggelam di dalam kesyirikan. Guru melihat kesalahan pada murid. Ya, guru melihat misalnya ada yang tidak benar ini. Apa yang harus dilakukan? Ini menjadi sangat menarik karena relasinya bukan antara kita posisinya higher, kemudian ada bawahan kita. Mudah sekali memperingati orang yang begitu. Ini posisinya sekarang, orangnya ini adalah posisinya bahkan lebih tinggi dari saya. Ini cocok misalnya untuk misalnya bawahan dengan atasan, atau mungkin juga bisa untuk murid dengan guru. Kita kontekstualisasikanlah sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tapi ini case-nya adalah Ibrahim berhadapan dengan bapaknya sendiri yang susah, ya, dengan atau pamannya sendiri. Oke. Kenapa kok ada pendapat yang menyatakan meskipun di Al-Quran menggunakan kata abud, ya, li abihi, bapaknya, karena orang Arab menyebut paman juga dengan panggilan abud. Satu. Yang kedua, karena tidak mungkin keturunan Nabi Muhammad SAW sampai ke atas kepada Nabi Adam alaihissalam orang-orang yang tenggelam dalam kesyirikan. Nah, dua alasan yang paling sangat kuat, ya, kalaupun ada kesyirikan tapi bukan seperti azar, si tanda merubahnya itu tidak terlalu penting buat kita, buat konteks kita. Kita lanjutkan dulu. Panggilan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku. Ya, panggilan yang sayang, panggilan untuk menunjukkan satu kasih sayang, mercy, ya, kelembutan. Menarik ya. Begitu kata abun ditambahi tak yang seakan-akan harus ada feminin karakter di dalamnya, kelembutan di dalamnya. Dan ini menariknya, kalau kita berhadapan dengan orang yang kita anggap salah, susah untuk berkata dengan lembut itu, susah untuk berkata-kata dengan baik. Nah, ini yang disebut tadi dengan siddiqan, bahwa siddiqan itu nanti Allah memperlihatkan kepada kita orang yang jujur, orang yang sesuai antara ucapan dengan perbuatannya, atau kita bisa menyebutnya dengan siddiqan tadi. Nanti Allah memperlihatkan antara love and respect sama criticism and honesty. Di satu sisi kita bicara tentang love sama respect, ya, cinta sama respect. Yang kedua kita bicara tentang kejujuran sama criticism. Kalau orang punya love sama respect, biasanya hilang kritisnya. Kalau kita sangat cinta sama murid kita, kita kehilangan daya kritis. Begitu pula kalau kita terlalu kritis, biasanya hilang love sama respect. Surat ini nanti mengajarkan bagaimana kita berada di titik balance antara respect, being respectful, sama being kritik. Ya, menjadi orang yang mampu mengkritik kalau ada yang tidak benar. Karena kalau kita ini pribadinya siddiq, kalau ada sesuatu yang tidak benar, kita harus mengkritiknya. Jangan hanya karena alasan cinta dan karena alasan respect kita kemudian diam. Ibrahim menunjukkan itu. Dan menariknya, itu juga yang harus kita ajarkan, nilai paling penting yang harus dimiliki oleh setiap intelektual dan anak didik kita. Jadi maksud saya, guru harus punya dua sifat itu, siddiqan nabiyya. Muridnya apa yang harus dididik? Satu, visinya yaumul akhirah, ya, sebagaimana kita ngambil inspirasi dari ayat yang ke-39-nya. Yang kedua, murid itu harus dibekali dua itu, love and respect, karena dia punya ilmu, tapi dia juga harus honest sama kritik. Karena nanti ada orang-orang yang pintar tapi diam kalau dia menghadapi ketidakbenaran. Ada juga orang yang pinter, dia tidak diam, tapi cara dia mengkritik kurang ajar. Nah, itu yang nanti kita melihat di acara ILC dengan gamblang. Pinter orangnya, tapi caranya dia. Nah, kita ini ingin melahirkan anak didik yang seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kritis, tapi tetap respect. Wah, itu berat itu. Nanti kita belajar dari situ dan bagaimana menciptakan
kira-kira figur yang kayak demikian? Figur yang kayak demikian. Yang pertama kita lihat, Ibrahim ini melihat kesalahan bapaknya sendiri. Bahkan kalau kita baca riwayat, katanya bapaknya yang bikin asnam itu, ya, bikin idolnya, bikin patung-patungnya, dan dia tenggelam dalam kemaksiatan itu. Nabi Ibrahim ingin merubahnya. Maka ini diantara dua hal, kritik sama respect. Satu, dia harus merespek sebagai bapaknya. Yang satu, sama tidak bisa membiarkan karena ini salah. Itu berat banget, itu susah begitu itu. Nanti akan kelihatan ya, dan Allah memberikan contoh yang paling dekat hubungannya ayah sama anak. Saya tanya, bagi yang sudah beristri, dia tahu rasanya bagaimana susahnya antara respek dan kritik. Banyak suami yang mengkritik istri tapi kehilangan respeknya, sehingga kalau orang hanya bisa mengkritik tapi pihak yang dikritik tidak merasakan respek, dia tidak akan menjalankan. Alih-alih dia bukan menjadi yang lebih baik, tapi dia malah marah jadinya. Ngapain? Udah jadi biarin, meskipun saya begini, memang saya begini, memang saya jelek dan segala macamnya. Itu yang menarik. Lain sebelum jadi istri atau sebelum jadi suami, wah, dua-duanya ada itu, love and kritik. Ya. Tapi kalau sudah jadi pasangan, love-nya hilang, kritiknya yang muncul. Ya. Atau sebelum jadi istri, kritik gak ada, love saja yang respect. Dan itu tidak baik. Yang baik adalah orang yang punya dua ini, love, respect, sama kritik and honesty. Kita melihat dari kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, ya abati, respectnya ditunjukkan dulu. Satu, respectnya ditunjukin. Kritik tidak harus menghilangkan respect. Contoh ya, orang Jepang atau orang Asia hampir terkenal model pembelajarannya adalah minim bertanya. Termasuk Jepang meskipun negara modern. Karena kalau kita mengkritik guru, itu seakan-akan salah. Jepang sama, karakternya Jepang meskipun negara modern. Dia nggak akan menyalahkan secara brutal atau menyalahkan di depan kepada sensei-nya. You wrong dah. Orang bule berbeda. Kritik lebih besar, respect kadang kurang. Sorry, you're wrong. Wah, dia vulgar. Lah, mestinya Islam punya cara di antara itu. Ya, makanya orang Barat karena terlatih demikian, guru juga tidak merasa saya yang paling benar. Karena itu dia merasa oke aja salah. Tidak guru di Indonesia, ya, atau jangan guru lah, profesor di Indonesia. Profesor can do no wrong. Ya. Padahal banyak salahnya, tapi kamu salah, ya, masya Allah. Dan itu bukan cara yang baik, bukan cara yang baik. Kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, mengkritik ayahnya. Ya. Kata Nabi Ibrahim, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Satu kalimat yang dipakai. Kalau kita menyalahkan orang, meskipun sudah jelas kesalahannya, berikan kesempatan dia untuk mengemukakan alasan dia. Jangan judging terlebih dahulu. Jangan draw conclusion dahulu sebelum menyalahkan. Beri kesempatan dia membangun argumentasinya dia. Dan itu pelajaran Al-Quranul Karim. Banyak guru yang tidak ngasih argumentasi. Kamu bodoh. Tanyain dulu kenapa dia melakukan itu. Apa alasan dia. Kenapa dia melakukan. Hargai dia sebagai seorang manusia. Namanya respect. Tapi respect tidak menghilangkan kritik. Karena itu saya bertanya kepada Anda. Keren sekali menurut saya Al-Quranul Karim itu. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada kita kalau kita mau kontekstualisasikan. Hargai dia. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam menghargai bapaknya. Dari mana kita belajar? Ya abati. Bahkan tidak hanya penghargaan, dia tunjukkan. Saya bertanya ini karena out of love, out of respect. Saya respect padamu ya. Wah ya ayah, saya cinta padamu ya ayah. Cuman menurut saya ini tidak benar, tapi saya tidak mau judging dulu. Saya kasih alasannya. Lima ta'budu. Kenapa? Apa alasan Anda? Mengapa jenengan kok menyembah sesuatu yang la yusmi, tidak mendengar, tidak melihat, wala yughni, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun menurut saya. Please. Dan itu keren. Beri kesempatan anak, meskipun menurut kita, ini yang paling penting, meskipun menurut kita adalah kesalahan yang amat sangat jelas, clear, kristal clear salah, please beri dia alasan.
Itu yang penting, pelajaran pertama. Watak yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dan itu berat. Apalagi kita merasa memiliki power. Kita punya power, jadi guru itu dua. Satu, power posisi. Karena kita being a teacher, itu sudah power sendiri. Punya ilmu, itu power lagi. Karena knowledge is power. Kadang-kadang bahkan orang tidak punya posisi, tapi punya ilmu, dia powerful. Karena dia punya ilmu. Apalagi guru itu punya dua-duanya. Posisinya power, ilmunya power. Dia punya two powers. Dan kalau dia berhadapan dengan murid yang posisinya lebih rendah, berhadapan dengan siapapun, cenderung abuse of power. Banyak. Suami kenapa kok seringkali abuse kepada istrinya? Karena dia punya holding the power. Dia punya uang. Apalagi kalau dia, kamu S1, saya S2. Kan bujukku. Nah, abuse of power. Dia tidak mau tahu kesalahan. Kamu salah pokoknya. Itu yang menarik kita renungkan. Tidak dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya tanya, dari mana ilmunya Nabi Ibrahim? Nanti Nabi Ibrahim menyatakan, ilmunya dari Allah SWT. Ibarat orang ini super duper profesor. Mestinya dia the authority. Kalau orang itu menjadi the authority, tidak bisa disalahkan. Ini sudah paling benar, karena dia yang punya otoritas. Nabi Ibrahim nanti menyatakan, aku punya ilmu diberi oleh Allah SWT, dan dengan itu mestinya bisa judging, ini wrong, ini right. Tapi watak itu tidak dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Watak menjadi otoriter. Orang otoriter itu macam-macam, karena kekuasaannya, bisa karena ilmunya. Orang bisa jadi otoriter karena ilmu. Karena merasa saya doktor, saya lebih tahu dari Anda, kamu masih S1, salah kamu. Kenapa dia? Otoriter, Pak. Tidak mau dikalahkan pendapatnya. Dan itu bukan akhlak Islami. Kalau kita bayangkan, Ibrahim alaihissalam hatta bukan ilmu dari manusia dia dapat. Dia revealed knowledge. Yang kebenarannya sudah maksimum, bisa dicapai. Ya, udah paling benar dia. Tapi masih lima ta'budu. Masya Allah kalau kita pikirkan ya, menariknya. Oke, yang pertama. Jadi kalimatnya satu, jangan draw conclusion dalam bahasa kita. Yang kedua, jangan dipersilahkan dia untuk membangun argumentasinya. Kalau itu yang kita lakukan pada murid, menarik. Karena justru kesalahan yang dilakukan oleh murid. Dan kalau dia bangun, akan menaikkan dia, memahamkan dia. Saya pernah bertemu dengan juara satu membaca kitab kuning, dan kemudian bikin pelatihan dia. Saya tanya, kok keren sampean Pak? Sampai dia bisa tahu gayanya Imam Ghazali gini gaya nulisnya, gayanya Imam Nawawi begini gaya tulisannya, gayanya. Saya tanya sama dia, kok sakit begitu? Gimana ceritanya Pak? Dulu saya di pondok itu paling bodoh Ustaz. Saya itu kalau baca selalu salah. Tapi setiap saya salah atau orang lain yang salah saya catat. Kenapa ini kok salah? Bacaannya begini, oh ini jadi hal mestinya, tidak jadi ini. Terus dia itu belajarnya cuma dari kesalahan, dicatat, dan kemudian setelah sekian tahun dia menjadi pembaca kitab kuning terbaik se-Indonesia, dan sampai punya metode begitu itu. Sampai dia tahu ini gayanya Imam Nawawi yang begini ini tulisannya, yang ini gayanya Imam Ghazali ini. Saya gila maksud saya. Ya, orang bisa belajar karena kekeliruan. Dan itu yang harus kita lakukan. Biarkan, beri kesempatan dia untuk mengeksplor, kalaupun dia salah. Dan tunjukkan bahwa kalaupun Q salah, kamu punya hak untuk membangun argumentasi. Yang kedua, dan saya tetap respect sama Anda. Itu yang pertama. Kita lanjutin. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Nah, sekarang dia tunjukin, dia bangun otoritasnya. Tentu saja kalau kita nyalain orang lain, kita juga harus punya argumentasi. Kalau cuma asal bisa nyalahin, ya itu yang kalimatnya, lihat. Dan bukan main-main ini otoritasnya. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, inni ya abadi. Masih dia tunjukin respect. Meskipun sebenarnya kalau omongan kasar, bapak itu bodoh. Saya tahu Pak, saya dapat wahyu lah gitu mestinya. Tapi bukan itu kalimatnya. Masih ada respect. Ya abadi, inni kata dia, sungguh aku kata dia, qad ja'ani minal ilm. Ini bukan ilmu biasa, karena Allah menggunakan kata ja'a. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berat. Selalu Al-Quran menggunakan kata ja'a, bukan ata. Wahyu ini sesuatu yang sangat penting. Ini knowledge dari Allah SWT. Ya, qad ja'ani, tapi menarik lihat dah, minal ilmi. Karena meskipun begitu cuma sedikit yang diberikan, humbleness.
Ya, itu juga harus ada wataknya dari kita. Orang merasa mestinya kalau kita berhadapan dengan murid kita yang salah dan macam-macam, kita merasakan, kan gue sopo, aku ini profesor lah, itu tau mestinya. Aku ini tidak dilihat. Qad ja'ani minal ilm. Minnya litab'id, untuk nunjukin apa? Humbleness. Saya punya ilmu, tapi ilmu saya cuma segitu loh Ustaz, saya mengerti sedikit. Masya Allah. Dan itu harus dimiliki oleh semua pendidik. Humbleness. Ya, humble dia. Tawaddu dia. Nggak merasa gagah. Meskipun tetap harus nunjukin dia ada otoritas keilmuan. Kan itu penting. Karena penting. Oke. Kita lanjutkan. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, yang dah diberikan Allah kepadamu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Setelah itu diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah ditunjukkan otoritasnya, kalau bahasa kita ditunjukin mana yang salah, pemikiran sampean, ini begini, boleh. Setelah dia kasih bangun argumentasi, kritik dia, tunjukin mana pendapat yang lebih baik dan segala macam, baru diarahkan kemana? Fattabi'ni, follow me, ikutin saya. Setelah itu, tapi setelah ditunjukin otoritas keilmuan, bukan fattabi'ni dalam pengertian ikutin saya karena orangnya, tapi karena otoritas keilmuan. Itu juga yang harus diikuti, menjadi pribadi dari guru. Ikutin ilmu saya, ya, bukan karena sayanya. Kalau saya salah, salahin. Kalau bangunan argumentasi yang saya bangun tidak tepat, salahkan misalnya. Itu yang harus ada. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya, nanti aku akan memberikan hidayah, mengantarkanmu kepada siratan sawiyya. Menarik kalimatnya, siratan sawiyya. Sawiyya itu proporsional, tepat, indah di dalamnya. Ya. Karena itu gambaran dari laki-laki yang juga proporsional dan tampan. Quran juga menggunakan kata sawiyya. Basyaran sawiyya. Misalnya saat Nabi Ibrahim, saat malaikat Jibril mendatangi Maryam ya, juga menggunakan kata sawiyya, ya, untuk menunjukkan pendapat yang terbaik, jalan yang paling terbaik, jalan yang indah. Karena yang terbaik juga indah. Itu penting dalam agama kita. Bahwa tidak penting hanya bahwa keindahan itu juga penting. Seringkali orang memisahkan antara benar sama indah. Harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Karena Allah juga mementingkan keindahan. Buktinya apa? Walaqad zayyana's sama. Allah juga beautifying. Ya, bukan hanya benar tapi beautification. Kita lanjutin. Ya abati la ta'budi syaitan. Sekarang makin kelihatan salahnya. Yang paling menarik juga, apakah ayahnya Nabi Ibrahim atau pamannya Nabi Ibrahim menyembah berhala? Menyembah setan? Enggak. Dia menyembah berhala. Ya. Ini kalimat yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk menunjukkan puncak dari kesalahan. Seakan-akan apa yang Anda lakukan ini ya, sebenarnya ujungnya ini loh. Maksudnya dalam bahasa kita, kalau kita ingin menunjukkan kesalahan seorang, tunjukkan hakikatnya, tunjukin kenapa itu salah. Jangan hanya pokoknya salah, udahlah nurut sama saya. Dan begitu, bukan begitu wataknya. Tunjukin, memang yang ayah sembah itu berhala, tapi di baliknya itu tentunya setan. Kita harus ungkapin itu kalau kita menyalahkan seseorang. Ya. Sekali lagi kita tidak sedang, karena kita coba mengaitkan ke pendidikan, jadi kita bawa terus ke pendidikan. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita memberikan penjelasan sampai ke yang paling akhir, sehingga anak tahu kesalahannya. Gini loh, kenapa dan segala macamnya. Itu yang disebut dengan kenapa Nabi Ibrahim menyatakan la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Dan kalimat yang dipakai sekarang Ar-Rahman, ya, untuk nunjukin bahwa ayah kira ayah akan mendapatkan kebajikan, rahman, kasih sayang. No. Karena ini sekarang Azar sedang berada di jalan yang sesat, yang ujungnya sesungguhnya yang salah, setan. Dan bahkan sebagian ulama tafsir menyatakan karena respeknya, dia tidak menyalahkan ayahnya, tapi tetap yang disalahkan setannya. Itu out of respect. Ya, out of respect, bukan
ini sebenarnya setan yang punya salah ini, karena begini-begini menyelisihkan ayat. Kan itu untuk respect kepada ya, tapi tidak memberhentikan kritik. Itu maksud saya. Kenapa kita dari tadi bicara tentang respect dan kritik. Ya abati, sekarang apalagi yang dianjurkan setelah dikasih kesempatan bangun argumentasi dengan kalimat yang baik, dikritik ya, tanpa melukai perasaannya atau tanpa membuat dia menjadi pesakitan, tapi ditunjukkan hakikatnya dan segala macamnya. Kalimat yang terakhir dari Nabi Ibrahim, qala ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang diajarkan konsekuensinya kalau tidak berubah. Orang itu, cara kita merubah anak didik kita, yang pertama adalah kalau dia sedang berbuat salah, beri dia kesempatan untuk menggunakan argumentasinya. Kenapa dia itu? Kritik kesalahannya, bangunan argumentasinya itu dengan otoritas yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, hancurkan dia sehancur-hancurnya. Setelah itu bangunkan kesadaran dia, ya. Baru setelah itu kasih konsekuensi kalau tetap menggunakan ini. Ya, ini konsekuensinya, akan begini nanti, akan begini dan segala macamnya. Itu yang menarik. Dalam diskusi keilmuan, atau kalau kita membangun karakter, ya, atau kalau kita bangun karakter. Apa katanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku takut nanti engkau azab akan menyentuhmu, wahai Azar. Ya. Nanti kalau dirasakan azabnya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Masya Allah ya. Jadi itu juga penting. Terakhir, kalau orang tidak mau berubah dan segala macam, kasih konsekuensinya. Nanti kalau kamu tetap mau tetap kayak begini, nanti ini konsekuensi negatifnya. Ya, itu penting. Kapan? Paling terakhir. Jadi sebagai step perubahan, konsekuensi itu atau punishment dalam bahasa kita, karena memang tetap ada punishment dalam Islam itu diberikan di akhir sebagai last stage atau metode paling akhir yang diberikan untuk melakukan perubahan. Ya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Sekarang apa respon dari anaknya? Atau dalam konteks ini apa respon dari Azar? Semua yang metode yang excellent itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Satu, dia modalnya sudah siddiqon dan nabiyah. Dia melakukan respect sama criticism. Bangunan dia melakukan kritik sudah excellent. Mulai dikasih kesempatan untuk bangun argumentasi, dikritik dengan cara yang otoritatif, dengan ilmu yang benar dan segala macam, ditunjukkan konsekuensi paling akhir tanpa kehilangan respect, karena tetap kalimat yang dipakai ya abati, ya abati, ya abati. Seringkali kalau kita sudah menggunakan metode yang terbaik segalapun, itu tidak menjamin kesuksesan. Karena sekali lagi, siapa penentu perubahan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak berarti kemudian kita tidak berpikir tentang metodologi dan tahapan-tahapan di dalam pendidikan. Tetap harus kita pikirkan. Persoalan berubah atau tidak itu nanti Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada happy endingnya. Kalaupun nanti Azar tidak berhasil, nanti Allah menganugerahkan yang lain. Ya, ada saat di mana kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah gunakan Ustaz, saya sudah main in principle, saya kasih kesempatan dia, tapi anaknya dablek dan segala macamnya terus saja. Nanti ada saatnya. Sebagaimana nanti Allah menganugerahkan keluarga yang baru. Nah, sekarang guru kalau sudah kayak begitu tadi, dia sudah dia sudah siddiqan, dia sudah nabiyan, dia sudah tetap dalam mengelola pendidikan, dia menggunakan prinsip itu, respect and criticism. Ya. Selanjutnya, apa juga yang harus dimiliki oleh seorang guru, atau pada konteks ini kalau kita meniru karakter Ibrahim alaihissalam,
keteguhan untuk menerima konsekuensi di luar yang kita bayangkan. Karena kalau kita ini man in principle, siap-siaplah dengan resiko. Jangan dikira kalau kita ini benar akan selamat terus, enak, orang akan mencintai kita, no. Kalau begitu maka orang yang paling disayang, orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia mestinya Nabi Muhammad SAW. Karena dia man in principle, karena dia orang yang paling terbaik. Tapi apakah Nabi Muhammad hanya mendapatkan bunga mawar dan melati? Enggak. Dia juga mendapatkan belati. Dia juga mendapatkan caci maki dan segala macamnya. Kalaupun kita sudah siddiqon sama Nabiyan di dalam mengajar, dan kita sudah menerapkan kritisisme dengan modal love and respect, jangan dikira bahwa tidak akan ada konsekuensi yang buruk. Akan selalu ada. Karena itu, kalau kita ingin membangun karakter Ibrahim pada diri kita, kita juga harus menyiapkan keteguhan, sabat di dalam thariqah ini, teguh di dalam thariqah ini. Lihat, sekarang apa jawabannya Azhar? Sudah dengan metode yang paling terbaik. Lihat kalimatnya ada Azhar. Azhar menyatakan, qala araghibun anta. Al-Quran tidak menyebutkan sama sekali kata bunaya di ayat ini. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunaya. Ya, Yaqub berkata kepada anaknya, ya bunaya. Tidak Azhar kepada Ibrahim alaihissalam. Untuk menunjukin apa? Waktu Azhar menimpali Ibrahim, hilang kasih sayangnya. Enggak ada sama sekali. Karena itu tidak dimunculkan kata bunaya. Kalimat yang pakai anta. Orang itu kalau marah bilang you. Suami kalau marah sama istri, kamu memang bodoh. Wow, kalau tidak bodoh, honey, gitu keluar kalimatnya. Anta itu ekspresi dari kemarahan. Ekspresi dari kemarahan. Ya, sebagaimana Aisyah, ya, tidak mau menyatakan Rabbu Muhammad. Ya, kalau sudah marah, ya, dia tidak mau dengan Tuhan ya Muhammad. Dia bilang Rabbu Ibrahim. Ya, kata Aisyah. Karena Aisyah bilang, kata Rasulullah, aku tahu kapan kamu marah. Ya. Kata Aisyah, kapan? Kalau kamu sudah bersumpah dan tidak menyebut namaku. Ya. Kata Aisyah, aku sanggup untuk tidak menyebut namamu, tapi aku tidak sanggup berpisah darimu. Ya. Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW. Ya. Masya Allah. Oke. Kita lihat kalimatnya. Araghibun anta. Kalimatnya Azhar. Apakah engkau benci, ya, engkau enggak suka an alihati, dari Tuhan-Tuhan kami yang menjadi sesembahan kami. Menarik menunjuk kata alihah itu ya, yang seakar kata nanti dari kata ini muncul kata Allah. Memang ada dua mazhab besar yang menyatakan Allah itu mustaq, yang satunya jamid. Kita ambil yang mustaq aja, menariknya. Ada yang menyatakan dari kata aliha, ada yang menyatakan dari kata alaha, ada yang menyatakan dari kata walaha. Yang ketiga yang kita ambil. Kata walah, kalau dalam maratibul mahabbah, itu ada 14 tahapan cinta dalam bahasa Arab. Yang menarik, orang Arab itu sensitif banget menurut saya. Perubahan hati seseorang di dalam cinta, kalau makin berubah, ada istilahnya sendiri-sendiri. Okay. Misalnya, yang paling atas sendiri, yang paling jelek, berasal dari kata huwa. Namanya al-hawa. Yang paling juga jelek juga, paling akhir, nomor 14, berasal dari kata hiya, perempuan. Namanya al-hiyam atau al-huyum. Cinta yang mematikan. Yang kalau orang mencintai, dia lupa, jadi gila, jadi ingin bunuh diri, dan segala macamnya. Namanya cinta paling bawah. Yang paling atas laki-laki. Dan menurut saya itu memang sesuai dengan karakter laki-laki dan perempuan. Nggak usah ngegaya. Semua laki-laki pertama-tama kalau dia tertarik karena aspek fisik. Karena itu cinta yang hanya karena faktor fisik namanya al-hawa. Ya. Animal desire, ya. Hawa, ya. Begitu sudah cinta ada di dalam hatinya namanya al-wajdu. Begitu kemudian perasaannya itu kemudian menjadi beban, cinta itu jadi beban dalam hatinya namanya al-kalaf. Begitu cintanya kemudian bergelayut dalam hatinya dan membuat tenang, kemana-mana dia mikirin dia, namanya al-istiqanah.
Terus begitu nanti cintanya menyelimuti seluruh hatinya, namanya as-saghaf. Ya, qad saghafaha hubba misalnya. Dan terus menarik, perubahan sedikit-sedikit sampai. Dan yang paling puncak nomor 13. Kalau orang cinta sudah paling puncak, yang kemudian semua duka menjadi nggak ada karena dia kemudian bisa merubah semua yang tidak enak menjadi enak, semua yang sedih menjadi hilang bagi dia karena dia cinta, namanya al-wala. Ini cinta yang paling tertinggi dan paling terbaik, karena setelah itu destruktif cintanya, sudah bunuh diri orang, jadi Laila Majnun dia dan segala macam. Yang nomor 13. Dan yang menarik, kenapa Allah memberikan rasa cinta di dalam diri kita? Karena sebenarnya Allah itu mau memaksimalkan kita ini. Sebenarnya saya tanya, ada orang yang berhenti cintanya? Enggak ada. Setiap orang itu sebenarnya sedang memekarkan cintanya. Mestinya kalau dia itu sempurna, ujung cintanya adalah al-wala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang mengalami fiksasi, dia stop cintanya pada penjual rujak cingur, berhenti dia di situ. Ya, mungkin dia berhenti di al-istiqanah, ya di situ udah. Mestinya dia mekar, nanti begitu dia nikah, cintanya mulai hilang dia. Oh ini ya istri saya, dia akan mencari cinta yang lain. Terus dia akan mekarkan, bukan mencari istri yang lain maksud saya. Dia akan memekarkan cintanya. Tanyalah sama siapapun yang sudah beristri, apakah dia sudah penuh cintanya? Enggak. Dia mulai dapatin kelemahan istrinya, dia mulai dapatin kekurangan istrinya, dan dia mencari, bukan ini yang saya cintai sebenarnya. Dia masih ingin memenuhi kebutuhannya, cintanya itu. Kapan dia merasa penuh? Saat dia menemukan Allah SWT. Dan itulah puncak cinta yang disebut dengan al-walah. Itu yang menarik. Kalau belum situ, percayalah, dia akan puas, orang masih terus. Kalaupun dia punya 10.000 istri, dia masih terus, ya, katakanlah begitu. Ini menarik karena sebenarnya semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya Allah SWT. Dan kita ini digiring untuk mencintai Allah. Cuman orang lupa, berhenti di bunga mawar, berhenti di penjual sayur, berhenti di penjual rujak cingur, berhenti di mahasiswi, berhenti dan segala macamnya. Dia tidak bergerak terus karena dia mengalami fiksasi. Alami fiksasi. Benar kalau diberikan. Dan itu yang digambarkan oleh Azar. Kata dia, "Araghibun anta an alihati?" Ya. Saya kalau di kampus sering ngomong sama anak-anak, kata roghibah ini menarik. Lihat pasangannya ya. Kalau pasangannya an baru artinya benci, dan yang laki-laki pasti hafal semuanya ya. Hadis Rasulullah, an nikahu sunnati faman roghiba an sunnati, hafal semuanya itu. Ya, jadi menarik, benci banget ya. Kenapa? Kepada Tuhannya, ya Ibrahim, la illam tantahi. Lihat bedanya sekarang, tawaran Ibrahim dengan Azar. Azar satu, tidak menujuin otoritas, kecuali otoritasnya adalah saya lebih tua dari kamu, saya hidup lebih lama dari kamu. Dan itu tidak powerful sebenarnya ya, karena power sejati itu sebenarnya yang paling nanti di zaman paling akhir itu ya, nanti ya, sesungguhnya power yang paling powerful itu adalah knowledge ya, knowledge. Ada buku yang menarik kalau tertarik, misalnya ada ilmuwan sosial yang sangat menarik, meskipun cukup kontroversial, tapi menunjukkan bagaimana knowledge itu di-exercise dalam berbagai bidang, di medicine, di macam-macam ya. Misal Foucault misalnya, dia nulis Bird of Clinic, macam-macam, bagaimana bahkan dia ingin menjelaskan kepada kita, bahkan orientasi seksual adalah karena siapa yang memegang knowledge. Ya, itu yang menarik. Jadi sebenarnya siapa yang punya knowledge, dia yang akan mengontrol wacana, mengontrol baik dan buruk, mengontrol segala macamnya. Ya. Lah lihat Azar. Azar tidak bilang tentang itu. Azar cuma bilang saya lebih tua dari kamu. Dan kalimatnya menarik, nggak dibuka argumentasi kenapa kamu nggak salah, nggak ada. Dia cuma bilang ini contoh orang yang tidak, ini contoh guru yang tidak baik. Kalau benci ya sama itu, tidak dibangun alasannya kenapa dan segala macamnya. Kalimatnya cuma araghibun antan aliyati, ya Ibrahim. Ya, yang kedua lihat. Habis itu orang itu kalau tidak punya argumentasi, bisanya cuma apa? Udah habisin aja.
Dia gunain power dalam pengertian visi. Itu ciri dari orang yang lemah, bukan ciri dari orang yang berilmu. Orang ilmu, dia bilang tadi itu, inni qad ja'ani minal ilm. Dia bilang itu, saya ada ilmu. Saya bangun pendapat saya, kenapa saya nyalain Bapak? Karena saya ada knowledge. Dan itu harus menjadi watak guru. Bukan karena saya kiai kamu salah. Hei murid, enggak, ya, enggak bisa begitu itu. Harus salah, ya, harus bisa dikritik dan segala macamnya. Itu yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Azar nggak mau, dan dia menghardik, kata dia, la illam tantahi, kalau you nggak stop, you terus menyalahkan, meskipun bangun argumentasi ini dengan sendirinya, kita sebenarnya ingin diberitahukan apa? Kekalahan Azar di dalam membangun argumentasi, kekalahan Azar dalam membangun semua itu yang menyatakan ini salah, tidak ada, dia kalah dia. Karena itu dia menggunakan kekuatan. La illam tantahi la arjumannaka, kamu aku akan saya rajam kamu. Yang satu. Yang kedua, wahjurni maliya, hijrahlah kamu sejauh-jauhnya, long distance period of time, ya. Kalau waktu yang lama, maliya, jauh kamu. Ini apa? Pengusiran dari rumahnya. Dan Nabi Ibrahim nanti tidak hanya keluar dari rumahnya, tapi keluar dari Herton, dari Babilonia. Dia keluar dari Babilonia, keluar dari Irak. Ini prinsip man and principle dalam sejarah. Ya, kalau kita ini man and principle, siap-siaplah untuk ada orang yang tidak suka, bahkan bisa jadi Anda diusir dari negeri Anda. Ya, dan banyak gitu itu dalam sejarah. Anda nanti kalau misalnya institusi Anda ini orang-orang yang korup, orang-orang yang tidak menegakkan siddiqan nabiyah, dan Anda adalah satu unsur di situ yang mau siddiqan nabiyah, siap-siaplah Anda akan didepak. Dan bagi man in principle, dia akan teguh meskipun akan didepak. Dan nanti semua orang akan mengalami kayak begitu itu. Bukan di institusinya tentu saja, tapi nanti di masyarakat, dimanapun, dan macam-macam. Mungkin sesuai dengan tingkatan kita dan di mana Allah akan meninggikan derajat kita. Karena cobaan yang ada menunjukkan kualitas ujian kita. Mungkin ada murid yang akan mendatangi rumah jenengan membawa golok dan menyatakan, Bapak kalau masih menyalahkan saya, jedar misalnya. Macam-macam. Bukankah itu juga dialami oleh para kiai? Yang orang kampung datang ke pondok menghardik kiai, ya, membawa golok pada sang kiai, macam-macam dalam hidup. Kita ini mengalami hal yang sama. Prinsip yang harus teguh, kalau sudah pada posisi yang kayak gitu, tetaplah siddiqan nabiyah. Jangan berhenti, karena itu tinggal sedikit lagi happy ending. Kalau sudah di situ itu, nanti kita akan mengalami semuanya. Kita akan mengalami kalau kita sudah terjun ke masyarakat, kita terjun dimanapun. Karena tugas menjadi guru adalah tugas seumur hidup. Tugas dakwah itu tugas seumur hidup. Karena sesungguhnya jadi guru, jadi apapun saja, sebenarnya kan sama. Kita ini sedang mendakwahkan kebenaran. Kita ini sedang mendesiminasikan kebenaran. Dan kita dituntut untuk menjadi siddiq, man in principle. Dan menjadi apa? Nabiyah. Kita bicara yang relevan dan memang tepat. Memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang harus kita tunjukkan. Memang berat. Okay? Sedikit lagi, wajurni maliyah. Dan diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, lihat kalimatnya. Ini yang nanti menjadi pesan. Kalau orang itu titik awal berangkatnya di dalam mengajar, di dalam berdakwah, munculnya dari mercy, itu namanya karakter tadi. Siddiq. Memang dia ini siddiq orangnya, bahwa orang Islam itu harus punya rasa kasih sayang pada orang lain, maka yang muncul tetap kasih sayang meskipun orang benci. Dan itu yang menarik. Orang-orang soleh dulu sepanjang zaman kayak gitu. Saya dulu punya ustadz, didatangi orang kampung, marah-marah dia, dijelek-jelekan dia. Ya, dia cuma bisa menunduk, nggih, maafkan saya. Nggak bisa orang begitu itu, kecuali dari awal dia memang membangun kasih sayang. Lihat, Nabi Ibrahim digitukin oleh bapaknya, kita bayangin. Kalau kita anaknya, keluar kita, dobrak pintunya pluak, ya, ndak bapak-bapakan. Ini omongan sekarang adalah get lost, keluar kamu, menjauh dari rumah, keluar dari rumah kamu, ndak anak-anakan lagi sayang sama kamu. Itu katanya Azar. Ya. Qala salamun alaik. Lihat kalimatnya Ibrahim. Menarik sekali, itu yang saya sebut dengan bahwa kritik sama love and respect tidak hilang pada diri Ibrahim alaihissalam.
Dan kalau kita menjadi guru, kita tetap punya itu, kuat mempertanggungjawabkan itu, teguh memegang dua prinsip itu, respect and being respectful, ya, dan being kritis terhadap critical dalam hal beberapa hal, itu menarik kalau kita tetap bangun itu. Ilmu pengetahuan hanya lahir karena itu. Di barat mungkin respect tidak terlalu dijaga, tapi kritis dijaga, dan karena kritik lahir pengetahuan. Kita tidak hanya ingin mengembangkan pengetahuan, tapi pengetahuan yang beradab. Karena itu dua-duanya harus ada. Kritik, being critical, and being respectful. Ya, love ditegakkan, honesty tetap dijalankan. Itu yang harus ada. Mental itu yang harus kita miliki. Meskipun kita akan mendapati ujian yang tidak mudah, termasuk sebagaimana Nabi Ibrahim sampai diusir. Ya, qala salamun alaik. Tapi dia tetap peace. Ada banyak tafsirnya. Salah satu maknanya adalah Nabi Ibrahim tetap berdoa semoga ayahnya bisa menerima jalan keselamatan, yaitu Islam. Ada yang menyatakan, oke ya, kalau you memang begitu, oke, saya akan keluar, tapi saya tidak akan marah, dan segala macam. Tetap peace. Ya, karena orang yang sedang amarah, kalau orang yang baik, cirinya adalah dia akan meresponnya dengan baik, tidak ikut-ikutan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, salam. Bukan maknanya literal, ya. Ada ayah kita marah-marah, salamun alaik, ya bukan? Salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana fi bi hafiya. Masya Allah, lihat. Tidak berhenti beristighfar. Guru yang baik, hatta muridnya nyakitin hati dia istighfar. Masya Allah, ya. Gimana kita bisa jadi model seperti Ibrahim alaihissalam? Nyakitin kita, mengusir rumah kita. Kalau kita renungkan orang-orang soleh dulu sepanjang zaman, orang-orang soleh itu begitu wataknya. Muridnya mungkin nyakitin dia, muridnya mungkin begini, tapi dia terus istighfar untuk murid-muridnya. Ya, salah satu kenapa Muhammad Al-Fatih bisa berhasil karena gurunya beristighfar untuk Al-Fatih, mendoakan untuk Al-Fatih. Masya Allah, kalau kita pikirkan ini. Sa'astaghfiru, Rasulullah istighfar. Ya, menarik kalau kita pikirkan ini. Ini harus juga ada pada mental diri kita, terutama selaku pendidik. Ya, hatta orang yang nyakitin kita itu sa'astaghfiru laka rabbi. Nanti baru Nabi Ibrahim dipersalahkan, ya, karena sudah tidak boleh lagi. Baru Nabi Ibrahim stop, tidak membaca istighfar lagi. Saat Allah menyatakan sudah tidak ada iman lagi, ya, tapi enggak, diistighfarkan. Ya, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Sekarang dia keluar dari rumahnya. Tapi lihat, sekarang Ibrahim hanya bisa bergantung pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu dia berada dalam naungan ayahnya Azar, proteksinya Azar, yang ngasih makanan Azar. Sekarang dia keluar hanya berbekal dengan keyakinan itu. Dan sebagai orang lihat, padahal dia nabi, tapi lihat humble-nya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia berharap Allah akan nyayangin dia, taking care dia. Ya, hafiyah, kalau orang taking care, menjaga dia. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Ya, dan uzlah kemudian. Ya, ini biasanya memang rekod paling tertinggi ya dari orang itu kalau dia sudah mengalami uzlah. Diusir, ini udah semua ulama-ulama besar ya gitu itu. Imam Syafi'i mengalami proses itu, ya toh? Dia bahkan di kerangkeng kakinya, ya, dari Yaman menuju Iran, ya, sama. Nabi Muhammad juga diuzlahkan, ya, dari mana? Dari Mekah ke Madinah, semua proses mengalami itu. Nah, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Nabi Ibrahim akhirnya beruzlah, exclude dirinya, keluar dari Babilonia, dari apa yang mereka sembah, ya, dari apa yang mereka berdoa selain Allah SWT. Wa ad'u rabbi asa, dan dia terus, ya, humble-nya di hadapan Allah. Dia berharap Allah akan nyayangin dia, jagain dia, dan segala macamnya. Dan lihat kalimatnya Allah SWT, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaq. Ini yang saya sebut dengan happy ending. Wahabna lahu ishaq wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wahabna lahum ila akhirih, terakhirnya wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Saya singkatkan, kita tidak terlalu detailnya, tapi singkatnya adalah setelah proses itu semuanya, kalau orang itu
teguh dalam situ, ya, sampai yang paling terakhir adalah uzlah, ujiannya, diusir, mungkin bahasa kita mungkin akan berbeda-beda tiap orang ujiannya, boleh jadi mungkin jadi cibiran orang, nanti kita teguhlah di situ, karena nanti ada ujungnya, manisnya diletakkan akhir oleh Allah. Allah usir Nabi Ibrahim, dia kehilangan keluarga, dia kehilangan kampungnya, dia kehilangan negaranya, dia kehilangan siapapun yang mensupport dia. Nanti ujungnya Allah membangunkan pada Nabi Ibrahim, dia kasih anaknya dan dikasih generasi penerusnya dan seterusnya, dia bangunkan kota untuknya, ya. Jadi Israel, jadi macam-macam dan segala macamnya. Kenapa? Karena tadi itu, karena prinsip yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dapat semuanya akhirnya. Satu, anak-anaknya dijadikan nabiyah, penerus karakter Nabi Ibrahim, dan tidak hanya itu, dijadikan apa lagi? Lisana sidqin aliyah. Makna yang pertama, dijadikan Nabi Ibrahim dan anak-anaknya itu orang-orang yang punya tongue, ya, punya lidah, yang punya apa? Yang hanya membicarakan kebenaran yang paling tertinggi. Tidak pernah ngomong yang tidak tepat. Yang pertama. Yang kedua, lisan sidqin aliyah dipahami sebagai bahasa figuratif untuk menunjukkan orang yang punya posisi tertinggi, orang yang punya dignified position, orang yang punya derajat yang tinggi di masyarakat, sehingga namanya lisan sidqin aliyah. Dan dua-duanya dimiliki oleh keluarganya Ibrahim. Bukankah hampir kalau kita melihatkan ya, semua anak cucunya Nabi Ibrahim nanti yang mendapatkan lisan sidqin aliyah hatta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dilahirkan anak cucu-cucu. Boleh jadi orang gagal pada azar, tapi kegagalan itulah penyebab dari kesuksesan ke depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama dengan kita hari ini. Itu yang harus kita tuturkan. Yang paling penting apa yang harus kita lakukan? Satu, itu tetap love and respect, dan tetap being critical. Ada kisah pada Nabi Muhammad SAW, Fadalah bin Umar al-Laythi, ya, setelah pasca Fathu Makkah, duduk-duduk dengan teman-temannya, dia mengingat kemarahannya kepada Muhammad dan bala tentaranya. Ya, apa katanya Fadalah bin Umar? Kata dia, kita ini sekarang Muhammad menguasai Mekah, begini. Saya sebenarnya kecewa, ini bapak saya mati, dan segala macamnya. Sehingga terjadilah diskusi di kalangan sebenarnya orang yang belum rela karena Nabi Muhammad SAW menguasai Mekah. Akhirnya kata dia, okelah, serahkan urusan pada saya. Saya ini adalah orang yang paling cepat untuk bisa membunuh. Dia selipkan pisau di bajunya dan dia datang mendekati Muhammad yang sedang tawaf. Makin mendekat pada jarak yang sudah sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan dengan Fadalah kemudian kaget karena Rasulullah menengok Fadalah dan berkata, kamu Fadalah? Kata Fadalah, iya saya Fadalah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apa yang ada dalam hatimu? Kata dia, la syai'. Kata dia, enggak ada, saya cuma mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dia tawaf. Kata Rasulullah fadhahika Rasulullah, kalau di dalam riwayat Ibnu Hisham, Rasul tersenyum dan kemudian kata Rasul, bacalah istighfar. Dan Rasul meletakkan tangannya di dadanya Fadalah. Kata Fadalah, setelah Rasul angkat tangannya, enggak ada manusia yang paling saya benci di kolong langit sebelumnya melebihi Muhammad. Tapi setelah tangan Muhammad diletakkan ke dadaku, tidak ada manusia yang paling aku cintai di kolong langit melebihi Muhammad SAW. Sepulang dari situ, yang menarik adalah itu yang disebut dengan dakwah, dengan prinsipal tadi itu, dengan mercy, hatta terhadap orang yang mau menyakiti. Yang menarik, setelah pulang dari kejadian itu, dia ini dulu pelaku banyak maksiat, masih banyak TTM-nya, ya, teman tapi mesranya masih banyak. Ya. Begitu dalam perjalanan ada seorang perempuan memanggil dia, ya, untuk berbuat mesum kali pertamanya. Tapi apa kata Fadalah? Dia berkata, kalimatnya menarik. Dia di dalam Ibnu Hisham menuturkan dalam puisinya, kata dia, qalat halumma ilayyal hadith, kata dia. Ada perempuan yang memanggil dia untuk bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol. Kata siapa? Fadalah, kata dia, la ya'ba, kata dia, alaiki sekarang
aku sudah punya Allah, punya Rasulullah, saya tidak bisa lagi menyambut undanganmu itu. Kalau seandainya engkau melihat Muhammad dan qabilahnya, katanya Fadalah, ya, di saat Fathu Makkah, ya, di saat Fathu Makkah, engkau akan melihat bagaimana agamanya Allah Subhanahu wa taala itu begitu benar, begitu jelas. Dan sekarang kemusyrikan itu telah menutupi wajahnya dengan kegelapan, kata dia. Orang yang disentuh dengan dakwah yang didasarkan atas tadi respect, love, jiwa yang hendak mengayomi, ya, karena cinta, karena ingin berharap kebaikan dari mad'u, kebaikan dari anak didik, akan melahirkan kebaikan sebagaimana yang dialami oleh Fadalah bin Umar Al-Laythi. Itu juga yang kita harapkan sebagai pendidik, sebagai ustadz, sebagai siapapun saja yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dakwah. Kita ini meneruskan tradisi Ibrahim alaihissalam, tradisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tradisi mengajar dengan cinta, tradisi mengajar dengan kelembutan, tradisi mengajak orang lain untuk kebaikan orang lain, meskipun mungkin kita dibalas dengan keburukan-keburukan, dan itu tidak akan pernah merubah kita karena kita berdiri pada prinsip yang teguh. Karena prinsip kita adalah siddiqan nabiyyah. Kita hanya berbicara yang jujur. Kita terus-menerus berusaha untuk mencocokkan antara apa yang ada di dalam hati dan otak kita dengan perbuatan kita sehari-hari. Dan kita akan terus itu mendefinisikan, karena tugas kita terinspirasi dari Nabi. Kita akan terus memberitahukan orang lain tentang kebenaran itu. Meskipun resikonya boleh jadi kita akan diusir, kita tidak akan mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi kalau kita mudawamah, kita sabat di dalam sikap itu, in the end nanti Allah akan melahirkan generasi-generasi yang Al-Quran menyatakan dia akan punya dua sifat, lisana sidqin aliyah. Itu yang kita harapkan. Nanti akan lahir peradaban-peradaban baru. Dan siapa awalnya itu? Ibrahim alaihissalam. Karena itu Ibrahim disebut dengan inna Ibrahima kana ummah. Dia ummah, karena dialah yang membangun ummah. Satu orangnya, tapi fungsinya dia seperti membangun umat ini, the whole nation. Kalau orang sekarang ada yang membaca tauhid, awalnya dari siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Kalau ada orang sekarang yang menunaikan haji, siapa pemicu awalnya? Ibrahim alaihissalam. Kalau ada orang mungkin azar, tidak taat, tidak memilih tauhid, tapi sampai yaumul qiyamah, setiap orang yang bertauhid, siapa kembalinya? Kepada siapa kembali pahalanya? Ibrahim alaihissalam. Kan itu dia ummah. Bayangkan, guru juga sama. Kalau kita punya siddiqan nabiyyah, setiap usaha kita memperbaiki akhlak anak, mencerdaskan anak, kalaupun ada rintangan, nanti akan lahir generasi-generasi karena sebabnya kita. Dan kita akan menjadi ummah baru lagi, ya, sebagaimana dulu Ibrahim digelari oleh Al-Quran sebagai ummah. Itu saja mungkin khawatir, ya, yang berkenaan dengan kisahnya Nabi Ibrahim, untuk kita ambil ibrahnya dalam konteks pendidikan dan profesi kita sebagai pendidik. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada tanya jawab mungkin, itu saja. Dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Sekali lagi, semua kita dijadikan punya karakter sebagai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mampu dengan keikhlasan hati, cinta dan respek, dan serta tidak kehilangan daya kritisisme di dalam mengajar kepada anak didik kita. Dan semoga nanti dilahirkan generasi-generasi sebagaimana keturunan Ibrahim alaihissalam yang memiliki sifat lisana sidqin aliyah. Itu saja, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga semua keinginan dan niat baik kita dikabulkan Allah SWT. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa la talamidana min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'al adh-dhair. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa al-Fatiha.